Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Bohemian Rhapsody. Ya, kebetulan gue baru sadar ternyata gue belum bahas film ini. Jadi film yang rilis di 2018 kemarin itu cukup membuat orang geger ya, khususnya dengan aktingnya si Rami Malek sebagai pemeran utama. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ngingetin ini adalah bagian dari episode dari 30 hari bersuara 2022. Sebuah tantangan dari The Podcaster Indonesia, jadi nikmatin aja. Mungkin akan ada beberapa perbedaan karena gua mencoba konsisten dengan memberikan durasi yang lebih pendek. Jadi effortnya gua harap meskipun tidak selama dulu tapi bisa tetap maksimal untuk upload setiap hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan Bohemian Rhapsody. Yes, Bohemian Rhapsody untuk episode pertama tentang Desember. Kenapa gue ambil Bohemian Rhapsody di episode pertama Desember? Karena gue baru kepikiran tanggal 1 Desember itu Hari AIDS sedunia. Jadi selamat Hari AIDS sedunia, dan kebetulan juga pembahasan tentang AIDS yang ada di film mungkin secara pengetahuan film gue belum terlalu banyak, dan gue baru inget Bohemian Rhapsody ini sedikit berhubungan dengan AIDS. Jadi kita bahas untuk di episode Desember. Seperti biasa gue akan bacain sinopsis terus penyebutan cast and crew, tapi nggak akan selama dulu dan langsung ke pembahasan filmnya. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke sinopsis dari Bohemian Rhapsody. Sinopsis dari Bohemian Rhapsody. Ini gue bacain aja versi IMDb. Jadi sinopsisnya kalau diterjemahin tuh jadi gini. Kisah band rock Inggris legendaris Queen dan penyanyi utama Freddie Mercury menjelang penampilan terkenal mereka di Live Aid tahun 1985. That's it. Jadi basically film ini bertumpu pada sudut pandang atau peran utama dari sang vokalis yaitu Freddie Mercury. Terus menceritakan tentang bagaimana akhirnya dia bisa bergabung dengan Queen dan sampai akhirnya dia melakukan konser yang amat sangat legendaris waktu itu bernama Live Aid di tahun 1985. Dan untuk skor dari IMDb di sini 7,9/10. Ini agak sayang banget. Kalau menurut gue ini 8,5/10. Kenapa? Tunggu di segmen selanjutnya, karena segmen selanjutnya gue akan bahas lebih lengkap di pembahasan filmnya. Tapi sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu pembahasan cast and crew. Oke, cast and crew dari film Bohemian Rhapsody di sini disutradarai oleh Bryan Singer, terus ditulis oleh Anthony McCarten, terus Peter Morgan, sama screenplay-nya dari Anthony McCarten. Untuk sinematografi ada Newton Thomas Sigel sebagai DOP, terus diedit oleh John Ottman. Casting by Susie Figgis. Diproduseri oleh Jim Beach, Dexter Fletcher, Justin Haidt, Richard Hewitt, Graham King, Armond Milchan, Dennis O'Sullivan, Peter Oberth, Jane Rosenthal, terus ada Donald Sutherland dan Bryan Singer. Tapi dia uncredited. Untuk cast-nya ada pemeran utama yaitu Rami Malek
sebagai Freddie Mercury, terus ada Lucy Boynton sebagai Mary Austin, ada Gwilym Lee sebagai Brian May, ini dia gokil, mirip banget kayak Brian May asli. Terus ada Ben Hardy sebagai Roger Taylor, ada Joseph Mazzello sebagai John Deacon, terus ada Alden Gillen sebagai John Reid, ada Alan Lee sebagai Paul Prenter, ada Tom Hollander sebagai Jim Beach, terus ada Mike Myers sebagai Ray Foster, Aaron McCasker sebagai Jim Hutton, ya gue gak tahu nyebutinnya, dan masih banyak lagi yang gak bisa gue sebutin karena ini yang kredit dan uncreditnya itu waduh banyak banget. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke pembahasan film. Bohemian Rhapsody, seperti yang tadi kalian dengar bahwa film ini mengisahkan tentang band Queen yang bertumbuh pada penyanyi utama si Freddie Mercury. Jadi seperti yang kalian tahu, Freddie Mercury itu adalah vokalis yang gue mau nyebut liberal tapi kayaknya bukan kata-kata yang tepat. Hedon, punya gaya hidup hedonisme. Waktu jaya-jayanya dia party, dia suka mabuk-mabukan, waktu dia lagi jaya-jayanya sama Queen. Tapi mungkin dari hal itu akhirnya dia terkena penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, yaitu AIDS. Kita balik ke film. Filmnya mengisahkan full cerita bertumbuh pada Freddie Mercury, bagaimana cara dia menghadapi orang tuanya terkait jalan hidupnya, untuk menentukan jalan hidupnya, terus gimana cara dia tiba-tiba ketemu Queen, terus berlanjut ke album pertama, ke petualangan bersama Queen, penolakan label, jadi rebel, hingga akhirnya menuai kesuksesan. Secara plot film gue suka banget dengan film ini karena terstruktur gitu. Dia nggak lompat-lompat dan secara penjelasannya cukup bagus. Kayak tidak meninggalkan tanda tanya. Ketika gue nonton ini, storyline-nya benar-benar full maju. Meskipun mungkin ada beberapa plot hole yang bikin gue penasaran kayak kehidupan dari personil lainnya. Tapi karena ini tumpuannya di Freddie Mercury, semuanya terasa jelas gitu loh. Terus secara film, dari cerita udah oke, penampilan aktornya bagus, cara pengambilan gambar, editing, terus suasana dibangun sesuai dengan pada tahunnya. Dan yang paling epic adalah ketika mereka istilahnya membuat ulang adegan pembuatan lagu Bohemian Rhapsody yang sekeos itu. Tapi ya seperti yang kalian tahu, hasil lagunya adalah seperti itu, yang mana lagu itu adalah salah satu lagu legendaris. Seperti pada film-film, tentunya bukan cuma kemenangan yang ditampilkan, tapi juga ada kekalahan, kesulitan, terus kegalauan yang ditampilin di film ini. Hingga akhirnya ketika puncaknya itu pas si Freddie Mercury itu mengidap penyakit AIDS, dan dia bisa dibilang akhirnya berbaikan dengan grup bandnya untuk manggung di festival terbesar, yaitu Live Aid. Jadi Live Aid ini adalah pagelaran musik rock kolosal yang diadakan tanggal 13 Juli 1985. Acara ini diadakan untuk mengumpulkan dana bagi penanggulangan kelaparan di Ethiopia. Konsernya diselenggarakan di Wembley, terus ada juga Stadion JFK, dihadiri oleh puluhan ribu orang.
Dan disiarkan langsung ke kota-kota besar dari Sydney dan Moskow. Dan konser Live Aid ini tercatat dalam sejarah sebagai siaran langsung terbesar dalam sejarah pertelevisian. Dengan sekitar 1,9 miliar pemirsa di 150 negara yang menyaksikan tayangan secara langsung di TV. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sorry tadi informasinya kurang tepat. Live Aid ini untuk penanggulangan kelaparan di Ethiopia. Kayak gitu. Dan mungkin bisa dibilang salah satu pencapaian dari Queen dan Freddie Mercury, karena saat itu kan doi udah dinyatakan sakit gitu ya. Dan dia all out udah gitu bisa membawakan jajaran lagu dengan sangat amat keren ala Freddie Mercury yang istilahnya sehat walafiat gitu. Secara overall gitu, dan menurut gua untuk film Bohemian Rhapsody ini gua kasih skor di 8,5/10 karena faktor-faktor yang tadi. Dari mulai pemerannya all out, Rami Malek akhirnya bisa dapat Oscar, terus eksekusinya gila, ngebangun suasana tahun 80-an dengan segala macam properti yang harus relate pada zaman itu. Udah gitu mereka juga nyiapin kasarnya properti-properti dari CGI dan non CGI untuk bisa ngasih gambaran konser Live Aid, konser terbesar secara sejarah pertelevisian yang ditonton 1,9 miliar orang. Itu digambarin secara megah, mewah, keren banget. Udah kayak gitu. Jadi pas banget untuk tema 30 hari bersuara 2022 ini. Desember, tanggal 1 Desember adalah hari AIDS sedunia. Dan karena ada sedikit informasi tentang AIDS di film Bohemian Rhapsody, jadi gue pakai film ini. Oke, itu aja mungkin untuk episode kali ini, nggak pakai lama-lama lah. By the way, kalau ada yang mau nge-share film bisa DM ke Instagram gue di @irsan56. Nanti bakal gue bahas juga mungkin kalau relate dengan topik di 30 hari bersuara. Kalau nggak relate ya di episode lain. Itu aja untuk episode kali ini. Sampai ketemu episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Sampai jumpa. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.